Ya, jadi Apaan lu ya jadi? gue nggak bisa basa-basi. Apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Katanya nggak bisa. Nggak fake banget itu. Nggak sebenarnya. Pokoknya intinya ngobrol soal Ini apa namanya? pilihan hidup. Kenapa pilihan hidup? Ya, ngobrol soal pilihan hidup karena kan untuk posisi elu yang sekarang, yang bisa disebut seorang stand up comedian lah. Enggak, gue pemotor profesional. Iya, pemotor profesional lah intinya. Kebetulan lucu. Lu pelawak. Kadang-kadang. Pelawak. Stand up comedy, pokoknya apapun itu, pokoknya kan apa yang menjadikan lu sekarang di posisi sekarang, pasti kan ada beberapa pilihan hidup yang sebenarnya udah lu lewatin dulu, Bar. Iya. Paham nggak? Yang sehingga menjadikan lu yang ngambil keputusan untuk menjadi seorang pemotor profesional atau stand up comedian itu. Iya. Nah, itu dia maksudnya. Ya, lu yang sekarang ini apa gitu maksudnya profesinya? Pemotor profesional. Enggak anjing, seriusan stand up comedian. Pemotor profesional. Yang stand up comedian. Iya, boleh. Enggak, emang gue demennya naik motor gimana dong? Iya, enggak secara profesi. Karyawan. Nah, ya stand up juga kan? Iya. Udah berapa lama? Ngapain? Ya ngapain? Stand up-nya. Dihitungnya dari apa dulu nih? Dari pertama kali belajar atau dari pertama kali menghasilkan uang? Dari pertama kali menghasilkan uang. 7 tahun. 7 tahun? Kalau menghasilkan uang. Berarti 2013? Iya. Lu gabung stand up? 2012. Pertama kali join? 2012. Profesional Januari. Profesional 2013. Ya, kalau baru dibilang dapat duit, iya gue 2013 kayaknya deh. 2013. Enggak Pak, 2012 gue udah menang lomba. 2012 akhir gue udah menang lomba, udah stand up dan dibayar walaupun ya masih kecil tapi udah dibayar. Sebelum itu kuliah? Kerja? Kuliah di BSI. Pas stand up juga masih kuliah? Masih. Kan gue kenal stand up kan 2012 itu gue masih kuliah semester 3 apa 4 lulus gitu. Tidak dong. Anjing udah BSI nggak lulus lagi. Ya, emang kenapa? Lu kok meremehkan BSI? Enggak, gue nggak. Enggak, lu tadi ngomong ada kalimat udah BSI nggak lulus. Emang kenapa kok BSI nggak? Bar kita ulang aja ya, Bar. Ini gimana ngeditnya? Tapi memang nggak apa-apa. Tapi memang ketika gue bilang banyak gue nggak lulus, selalu banyak omongan kayak gitu. Ya gue sih nggak ada masalah ya, gue nggak lulus pun karena gue ngerasa waktu itu kondisinya gue tidak pengen kuliah sebenarnya. Tapi orang tua nyuruh. Kalau nggak pengen mah kenapa sampai semester 4 anjing? Ya karena orang tua bilang gini, mumpung masih bisa dibiayain kuliah aja deh. Nah gue pilih BSI, maksud gue kan yang biayanya murah, saat itu kan murah. Jadi gue nggak pengen ngebebanin orang tua, takutnya nanti gue kuliahnya ogah-ogahan. Sampai semester 4 doang? Kalau nggak salah 4, gue agak lupa juga sih. Terus langsung berhenti aja atau ngajuin surat? Enggak ke kampus-kampus lagi aja. Udah gitu aja, keluar. Sampai akhirnya gue iseng ngecek, jadi gini. Gue kan kenal stand up 2012. Terus gabung itu masih kuliah, masih ke kampus gitu. Nah 2013 begitu udah dapat duit ke kampus udah mulai jarang. Udah kenal duit. Ya. Jadi kayak udahlah kayaknya bisa nih hidup dari sini gitu. Kayaknya terus waktu itu juga kan gue bantuin Bang Danet. Jadi kayak bulanan tuh udah pasti gitu. Bulanan pasti terus dari stand up ada lagi. Nah, jadi ngerasa kayaknya aman nih hidup nih, orang gede hitungannya. Yang mungkin kalaupun gue lulus kuliah gue belum tentu dapat kesempatan ini sekarang. Jadi udah gue jarang masuk. Bahkan kalau nggak salah di semester 4 gue tuh masuk UTS doang. Itu pun kuliah nggak datang? Enggak, tapi gue bayar. Makanya gue masih bisa ikut UTS kan. Karena kan ngeceknya kan gini, lu masukin NIK, nomor induk karya. NIK apa ya? NIM anjing. Nomor NIM maksud gue. Ya itu NIM. Pokoknya masukin itu kan, login web mahasiswa kan itu masukin. Masih terdaftar, masih bisa dibuka. Lu lihat ada jadwal UTS, terus ada pembayaran, kalau nggak salah udah bayar, tetap bayar, tapi udah bayar sendiri gitu maksudnya. Lah kenapa maksudnya kenapa lu memilih
anjing gue mau fokus stand up-nya daripada meneruskan kuliah. Atas Karena kan memang gue tidak mau kuliah, Win. Gue tadinya lulus sekolah tuh pengen langsung kerja. Apapun. Gitu, apapun deh kerja gue mau. Yang penting gue maunya pengalaman. Tapi disuruh kuliah disuruh dulu. kuliah ya udah gue nurut. Ternyata sampai semester 4 ketemu ya stand up, dapat duit. Kayaknya emang ini nih pengennya. Akhirnya ya kebukti kan sekarang kan gue kan kerja modal pengalaman aja. Iya dong, bener dong. Gue dari pengalaman di mana direkrut orang karena pengalaman itu, pindah lagi kemana direkrut karena pengalaman sebelumnya. Jadi berdasarkan kinerja aja, bukan berdasarkan ijazah. Toh sekarang juga kan kalau lu lihat ijazah nggak begitu gimana-gimana ya, apalagi semenjak sekarang menjamurnya startup. Banyak loh startup yang tidak mementingkan ijazah. Maksudnya yang penting ini orang bisa kerja, tahu tanggung jawab, disiplin, udah gitu loh. Setuju gua. Nah, ya udah. Tapi waktu itu tentu gue tidak memikir ke sana, cuman kayaknya ini nih. Udah gue masuk ini doang. Semester 5 berhenti total. Semester 5 gue udah nggak pernah ke kampus sama sekali. Tiba-tiba nah, pas semester 6 kalau nggak salah gue iseng ngecek masih bisa login gak ya, pas gue cek nggak bisa, kayaknya udah abis itu udah berarti kan kalau 2012 ini iya kan 2012 gue semester 3 pas semester 4 gitu, gue kayaknya semester 4 lah, 2013 tuh gue udah semester 5 semester 6 kan, bener kan. Nah, di 2013 itu gue udah nggak pernah ini karena kan udah mulai ya pertama kali gue naik karirnya kan Suci 5. Enggak dong. Iya dong. Itu Rental Bandits gue udah jadi opener Panji loh abis itu. 2014. 13. Iya. Nih, 2012 akhir tuh gue kan street kan Juni apa Juli gitu. Itu kan gue 5 besar. Abis itu kan gue menang lomba di Trisakti yang bareng lu brengsek. Yang dapat BlackBerry anjing. Oh iya. Yang kan kita 2 hari berbeda kan. Gue yang di hari pertama apa yang mana pokoknya ada 2 kompetisi tuh gue juara 1. Oh gue dapat BB sama tapping metro. Iya sama. Iya gue juara 2. Oh iya, lu yang juara satunya sini ya, Coki ya. Iya kayak. Coki Pardede kan. Iya, habis dari situ menang lomba itu. Oh, terus kan masuk yang Metro. Enggak, sebelum itu kan Punchline dulu, Komtung TV. Oh, ya kan itu udah cukup lumayan juga tuh anak-anak komunitas jadi pada kenal gitu, jadi pada tahu gara-gara itu. Setuju. Itu kan platform pertama stand up Komtung TV kan, Punchline wakakakak. Tapi bagus itu. Bagus itu sebenarnya, itu bagus sekali Bang Danet tuh. Maksudnya itu di luar kompetisi Suci kan, karena kan waktu itu kan Suci udah ada dan Bang Danet bikin versi ini, itu bagus sekali. Gue beruntung sekali diajak jadi orang yang pertama di situ. Itu membantu. Dari situ habis itu menang lomba yang Trisakti itu. Habis menang lomba Trisakti itu kan rame di Twitter. Gue ingat banget di DM Ernest. Mau naik gak di Oriental Bandits? Mau gak jadi opener gue? Oriental Bandits gue mau. Oriental Bandits kan 2 kali show. Yang siang kan gue sangat impresif tuh. Pecah banget. Sangat diomongin orang. Panji nonton yang siang. Oh. Diajak lah di situ. Benar, MB Masaki itu. 2013 Malang, September, 16 September 2013. MB dulu apa MDB dulu? MDB dulu. Merdeka dalam MB. Bercanda. Nah, MDB itu angkatannya Awe, Gilbas. Ya. Pras MB. Nah, kayak gitu-gitu angkatan Masaki itu. Bangsaku dipilih jadi opener. Ya, di Malang. Nah, udah dari situ terus kan ikut Bang Danet, kerja jadi penulis lepasan. Stand up. 5. Udah makin tidak mikir kuliah. Aku berhenti. Nah, sampai akhirnya kan maksudnya secara stand up lo mungkin nggak terlalu yang stand up banget gitu, sampai akhirnya lo memutuskan menjadi karyawan kan? Nggak yang terlalu full time. Iya kan? Sampai akhirnya lo memutuskan untuk jadi karyawan. Gue nggak memutuskan. Maksudnya bukan gue yang kayak gue harus kerja juga, enggak. Tapi ditawarin. Itu kayak yang gue bilang, gue tuh selalu direkrut berdasarkan pengalaman gitu. Nah, ya ditawarin di Panji pertama kali. Iya, pertama kali di Panji itu. Bahkan yang nawarin bukan Panjinya, Danis. Kok Danis. Kan kenapa lu ngambil? Ya gue pikir ya gak ada salahnya. Toh buat tambahan, toh gini, kerjanya nggak susah. Gue waktu itu kan masih bantu-bantu Komtung juga. Jadi di Komtung gue bantu-bantu, di situ juga gue bantu-bantu. Karena hitungannya freelance gue di Panji itu, bukan karyawan. Enggak, orang cuma ngadmin WC dan shop dulu gue. Gantiin Yudakan. Oh iya, Yudakan. Kan sebelumnya Yuda kan. Terus gue tanya emang kenapa kok
gue yang dipilih ya. Gue ngeliat si Danis bilangnya, gue ngeliat kayaknya lu mah emang cocok aja pekerja keras gitu, karena pas di situ posisinya kan gue sebelumnya itu habis Gojek. Lo tau gak sih yang gue sama Harry dulu awal-awal nge-Gojek? Yeah. Yang awal-awal Gojek muncul, gue sama Harry daftar beres uji 5. Iya, pernah dengar gue. Iya. Lumayan kenceng kan Lumayan, awal-awal kan. Harry beli motor dari nge-Gojek. Kalau gue enggak, gue tuh cuman kayak yang buat duit jajan gitu loh. Yeah. Jadi dulu gue kalau dapat duit dari stand up atau duit dari bantuin Komtung gitu kerja, tuh gue simpen. Jadi gue jajan hari-hari pakai duit Gojek. Karena dulu masih kenceng banget. Iya, Gojek bisa. Nah, begitu sudah mulai bisa berapa juta? Nah, itu kan yang makanya dulu apa bos-bos berhenti kerja buat ini. Ya karena awal-awal. Nah, sekarang setelah rame gue udah tidak itu lagi, terus gue direkrut. Gitu. Jadi karyawan tetap. Enggak, itu yang freelance itu. Yang Danis. Lu jadi karyawan tetap tahun 18. Kayaknya 18. 17 apa 18 ya? Sekitar itulah. Kayak 17 ke 18 deh. Pokoknya pas gue sudah full time ngurusin WC Den Shop. Kan setelah ngadmin kan gue habis ngadmin gue ngurusin tour, event. enggak. Gue baru ngurusin event tuh tahun lalu. Lah, tapi maksudnya kan dari awal lu stand up terus kan emang nggak ada kerjaan gitu kan, maksudnya nggak kerja profesional kantoran gitu. Enggak. Apa yang memutuskan lu ego lu kalah gitu sama ya udah gue kerja deh coba. Enggak, gue bukan karena ego. Gue bilang ya mumpung ada yang nawarin gue ambil gitu. Karena di satu sisi ya kan tetap harus ngalahin ada ego lu sebagai seorang stand up comedian juga gitu kan, paham nggak? Oh enggak, kalau gue enggak, karena gue cukup sadar di stand up gue tidak terlalu menjual sibuk. Standby komedian. Standby komedian, saya sangat standby kapanpun. Nunggu yang cancel. Jadi gue ngerasa bahwa ya udah daripada gue cuma nunggu job atau bikin sesuatu, mendingan gue termasuk orang yang kalau diem doang, bengong doang, bingung mau ngapain. Jadi begitu ada yang nawarin, lo mau nggak kerja bantuin gue gini, oh gue mau. Makanya kan bahkan pas zaman kerja sama Panji, kerja sama Komtung atau siapa, anak-anak kalau mau minta bantuan gue standby karena gue cukup bisa manage waktunya. Jadi ini kerjaan ini cukup, ini udah beres. Tapi gue masih ada waktu bengong-bengong, ngapain ya? Makanya lu kalau minta bantuan apa gue berangkat. Harry itu gue ayo gitu. Anak-anak bang ini ayo gitu. Karena gue demen kerja tapi yang bukan ngantor kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Walaupun yang sekarang sebenarnya hitungannya ngantor tapi fleksibel juga, fleksibel juga. Jadi menyenangkan. Yang penting kerjaannya beres gitu loh. Ini gue ketemu lu juga kan sebenarnya dalam rangka kerja. Oh iya. Orang ngomongin promo. Digital download Alinea. Terakhir nih. Ada momen atau masa dimana yang menurut lu dihadapkan pada dua pilihan hidup yang akhirnya lu ambil salah satu itu yang akhirnya menjadikan lu yang sekarang. Paham nggak pertanyaan gue? Enggak. Gimana ya maksudnya? Gimana anjing? Ya yang menjadikan gue yang sekarang menurut gue titik baliknya adalah ketika gue dihadapkan pada pilihan untuk nerusin ego gue seorang stand up comedian atau ngambil job nulis gitu. Akhirnya ya udah gue nurunin ego gue menjadi stand up comedian. Oh gue nggak ada Pilihan gak ada. yang dihadapkan pada dua pilihan yang ngubah menjadi titik balik di hidup lu lah. Nggak ada. Lo tau gak tadinya tuh malah gue sempat mau resign dari Panji. Karena terakhir gue ngurusin tokonya dia, ternyata gue nggak cocok. Karena itu kan ngurusin toko itu kan kayak lu berdagang kan, kayak lu berdagang walaupun tokonya toko orang gitu. Tapi kan gue yang manage, gue yang ngatur keluar masuk barang, gue yang berhadapan dengan customer gitu-gitu. Ternyata gue nggak cocok. Seperti yang sudah sering gue bahas kalau ketemu sama lu, bahwa kayaknya gue doang yang memang yang tidak memiliki jiwa berdagang dibanding keturunan mata sipit lainnya gitu. Ketemu lu, ketemu Robi kan itu yang selalu gue bahas. Gue kayak nggak tahu kenapa gue nggak bisa dagang deh. Gue nggak cocok gitu ketemu kayak yang mesti beramah-ramah dengan customer. Gue masih bisa loh. Lu masih dagang walaupun 2 kali gagal, tapi paling nggak lu punya minat kesana kan. Gue tuh tidak ada minat berdagang kecuali kaos. Nggak tahu, mungkin karena kaos ini juga gue pola pikirnya ada gini, laku syukur nggak laku ya gue pakai gitu.
Jadi nggak yang beneran ngoyo pengen jualan. Makanya kan gue bikin, nih gue lempar nih, bagus. Menurut gue bagus, gue sih suka. Jadi kalau nggak ada yang mau beli, ya udah gue pakai itu. Jadi baju gue itu terus, sama terus. Udah gue mikirnya gitu. Sampai akhirnya lu nggak jadi keluar dan dipindahin bagian. Iya, jadi pindah bagian. Begitu pindah bagian, oh ini cocok sama kerjaan gue seneng yang kayak gini. Terus sampai sekarang. Gitu. Nah, makanya sebenarnya gue tuh nggak ada di titik pilihan yang kayak lu bilang tadi. Gue mau tetap stand up karena kalau gue sambil ngantor juga stand up gue nggak maju-maju gitu kan. Iya. Atau ya tapi kalau gue ngadain stand up doang, gue tahu gue sadar gue nggak sesibuk itu, gue tetap harus hidup gitu kan, maksud lu kan? Enggak, dengan lu memutuskan untuk berhenti kuliah itu juga pilihan sih Bar, menurut gue. Karena ada kemungkinan kalau lu lanjutin kuliah. Memang gue pilih. Tapi kan awalnya kan karena gue tidak, memang alasannya adalah karena gue tidak mau kuliah awalnya. Iya. Terus ketemu jalannya, gue bisa bilang sama nyokap, nih udah dapat ini lebih ini. Emang awalnya nggak mau, cuman ya udah. Walaupun gue nggak ngomong sih sebenarnya. Ya walaupun ada kemungkinan kalau lu lanjut kuliah mungkin lu jauh lebih sukses dari sekarang. Ada kemungkinan itu. Kan? Kemungkinan akan selalu ada. Makanya itu kan tidak. Iya. Tapi lu mengambil pilihan untuk udah berhenti kuliah dan udah fokusnya di itu aja. Dan sebenarnya juga itu bukan pilihan, mungkin maksud lu pilihan yang kayak dipikirin bener-bener gue milih ini apa ini ya gitu kan. Gue tidak segitunya, nggak tahu sejauh ini jalan hidup gue ngerasa gue beruntung sekali. Umur lu berapa sekarang? 27. Gue ngerasa beruntung aja gitu, selalu dapat arah di saat yang tepat. Di saat udah mentok pun saat itu juga kan udah agak mentok di kuliah, udah kayak yang udah mulai berasa tuh malesnya tuh. Lu jurusan apa sih lu? Manajemen informatika ya. IT. Gue satu jurusan sama Levi. Satu angkatan gue sama Levi. Cuman beda kampus. Gitu. Jadi gue nggak yang beruntungnya sih gitu, di saat kayak udah mulai mentok dibukain jalan, jadi milihnya tuh nggak yang susah gitu, yang kayak jalannya cuma ada pilihan gelap sama terang, ya gue pilih yang terang gitu, bukan yang dua-duanya terang ada perbandingan masing-masing, terang yang ini tapi begini, terang yang ini tapi begini, itu kan pilihannya sulit tuh. Ya gue tuh untungnya nggak tahu ya, mudah-mudahan bersyukur lah ada arah gitu, jadi selalu dapat mulus, selesai di sini ada yang ngerekrut lagi, selesai di sini ada lagi yang ngajakin ini, project ini beres, ada lagi ngajakin project lain gitu. Ya enggak menutup kemungkinan kalau ada tawaran project lain yang ngebuat lu akan pindah dari kerja lu yang sekarang. Maksudnya? Ya, siapa tahu misalnya gue tiba-tiba bikin startup, gue ngajak lu, ada kemungkinan lu pindah kan dari Panji. Kalau kemungkinan ada, tapi kan itu kalau kayak gitu kan ada pertimbangannya. Iya. Kalau ngomongin kemungkinan, selalu ada kemungkinan, Win. Cuman kan pertimbangannya itu kan. Masalahnya gue tuh kerja sejauh ini, selama ini selalu berdasarkan kenyamanan. Iya, mempertimbangkan umur juga dong. Kalau sekarang sih belum ya. Nggak tahu. Kalau lu kan udah. Kalau gue mungkin belum ya. Atau enggak, gue nggak tahu. Atau mungkin gue terlalu santai. Enggak sih. Beda-beda lah tiap orang. Tapi sejauh ini memang lakukan apa yang membuat. Iya, ini ternyata enak, apa maksudnya nyaman kerjaan, gue seneng, nggak stres. Ya. Apa karena ya gue kan sering dengar teman-teman gue ada yang gajinya oke, apanya oke, tapi kerjanya tuh batin. Batin, akhirnya keluar. Nggak betah walaupun gajinya gede gitu. Ini mah gaji mah lumayan bisa hidup, bisa jajan, masih bisa raktir lu pada gitu. Kerjaan juga nyantai, nggak nyantai sih, lebih ke enjoy. Iya, di poin enjoy. Iya. Karena lu suka sama kerjaan. Dan karena gue suka sama kerjaannya. Itu sih salah satu kunci biar. Itu, jadi makanya kalau dibilang pilihan hidup, sebenarnya hidup gue tuh kalau bisa dibilang ngikutin arus banget ini. Tidak yang gue niatin gitu. Tapi yang gue niatin ada, cuman memang arahnya belum nyampe ke sana. Niat lu apa emang? Oh, ini keliling luar negeri motoran. Itu pun gue baru nemuin pilihan itu setelah gue main motor fokus. Kan sebelumnya kan gue memang main motor, tapi itu kan zaman SMA kan, balap-balapan. Jadi begitu 2013 main motor custom, terus melihat dunia lebih luas, apalagi gabung stand up kan ngebantu lu ngelihat lebih luas kan. Begitu ngelihat lebih luas, anjing kayaknya cita-cita gue ini deh salah satunya. Selain gue suka stand up, gue kayaknya ini deh gue pengen banget begini.
karena ada panutan gue orang melakukan itu. Sekarang pun lagi begitu, lagi terjebak tapi dia di Argentina. Oke, mantap. Dan udah gitu doang. Kayaknya gue kasih tahu sekarang aja. Mungkin tahun depan gue sama Bari akan jalan satu project bareng yang mudah-mudahan project gede lah ya kalau jalan ya. Orang akan melihat projectnya gede tapi belum tahu. Orang akan melihat wah tapi kayaknya kita berdarah-darah. Doain aja mudah-mudahan kita berdua tahun depan ada something yang kita lagi omongin sekarang, mudah-mudahan bisa jalan. Ini habis ngobrol-ngobrol goblok aja. Namanya mimpi kan boleh segede apapun kan. Benar. Kalaupun nanti nggak kesampaian ya udah. Mudah-mudahan bisa jalan. Dah.